saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Perkembangan ialah suatu proses transformasi individu ke arah yang kian maju dan kian matang. Untuk memahami perkembangan bisa dipahami melalui 3 konsepsi. Yang pertama yakni konsepsi asosiasi, yang kedua yakni konsepsi Gestalt, dan yang ketiga atau yang terakhir yakni konsepsi sosiologisme. Jika ditinjau dengan konsepsi asosiasi, yang menjadi suatu proses ialah proses asosiasi. Pada proses asosiasi yang amat esensial ialah sub-sub, sedangkan keutuhan menjadi ihwal yang dinomorduakan atau menjadi hal yang bersifat sekunder. Sub-sub itu melekat satu sama lainnya. Salah satu tokoh teori atau konsepsi ini ialah John Locke. Melalui teorinya tabula rasa, John Locke menganalogikan bayi itu seperti kertas putih yang belum tercoret atau belum terisi apapun. Seiring berjalannya waktu, kertas tersebut akan terisi melalui pengalaman-pengalaman yang akan dilalui oleh anak tersebut sehingga bisa membentuk sikap atau perilaku atau budi pekerti. Selain itu, selain John Locke, terdapat sejumlah tokoh yang memperkuat atau yang mendukung teori ini. Misalnya Thorndike dengan teori koneksionismenya, lalu ada Watson dengan teori behaviorismenya, dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut dinamakan tokoh neo-asosiasi. Selain itu, terdapat konsepsi yang bertolak belakang dengan konsepsi asosiasi maupun konsepsi neo-asosiasi. Konsepsi ini dinamakan konsepsi Gestalt. Jika merujuk ke konsepsi Gestalt, yang menjadi hal terihwal yang esensial dari perkembangan itu bukanlah sub-sub, tetapi keseluruhan. Konsepsi ini merujuk pada terjadinya observasi. Jadi bisa diketahui, konsepsi Gestalt bertolak belakang dengan konsepsi asosiasi John Locke ataupun Watson ataupun sejumlah tokoh lainnya. Salah satu tokoh Gestalt ialah Wertheimer. Dia mengutarakan bahwa observasi termuat hal esensial yang mengalahkan jumlah unsur-unsur. Selain itu, terdapat teori yang bertolak belakang dengan teori yang ada sebelumnya, yakni teori asosiasi maupun teori neo-asosiasi maupun teori Gestalt ataupun neo-Gestalt. Teori ini dinamakan atau konsepsi sosiologisme. Teori sosiologisme memandang atau berpendapat bahwa anak itu pada mulanya ialah asosial yang dalam perkembangannya bertransformasi ke arah sosial via proses peniruan, penyesuaian diri dengan lingkungannya, dan seleksi anak meniru semua sikap orang dewasa. Tokoh konsepsi sosiologisme ini ialah Mark Bentley. Ketika saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, pakar yang bernama Sunarto dan Hartono pada tahun 2008 mengutarakan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif atau yang berhubungan dengan bilangan atau angka, yakni berpautan dengan penambahan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai output dari proses pematangan fungsi-fungsi jasmani yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada perjalanan masa tertentu, ataupun pertumbuhan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik yang menurun secara genetik dan wujud proses aktif dengan kontinu. Misalnya, tatkala lahir, seorang anak mempunyai panjang sekitar 40 cm. Lalu seiring berjalannya waktu, maka panjang atau tinggi anak tersebut akan bertambah menjadi 130 cm. Hal tersebut merupakan contoh pertumbuhan karena tinggi badan itu bisa diukur melalui meteran misalnya. Lalu contoh lainnya ialah berat badan seseorang pada usia 6 tahun, yakni seberat 30 kg. Lalu dengan berjalannya waktu, maka umurnya juga bertambah dan beratnya mungkin bertambah menjadi 40 kg. Nah, berat badan tersebut merupakan contoh pertumbuhan. Pertumbuhan ini bersifat irreversible, yang artinya tidak mungkin kembali ke awal. Misalnya tinggi awalnya 140 cm dan tinggi setelahnya 150 cm, maka tidak mungkin tingginya tersebut akan menyusut. Dalam pertumbuhan itu tidak mungkin.
Makanya pertumbuhan ini disebut atau bersifat irreversibel, yang mustahil kembali ke bentuk awal. Sementara itu, perkembangan ialah proses pematangan sel-sel ke arah kedewasaan. Perkembangan bertolak belakang dengan pertumbuhan. Maksudnya ialah apabila pertumbuhan mampu diukur dengan angka atau bersifat kuantitatif, perkembangan justru tidak mampu diukur dengan angka atau bersifat kualitatif. Perkembangan pada individu misalnya, ya, tatkala bayi baru lahir, belum mampu merangkap, kemudian setelah bisa merangkap, maka dia akan belajar berjalan dengan bantuan individu lain. Tatkala kejadian itu, sel tubuh berkembang dari pertamanya, yakni belum mampu lalu bisa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek-aspek perkembangan. Berdasarkan beberapa definisi mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan, serta perbedaan di antara keduanya yang telah diuraikan sebelumnya, mari kita samakan persepsi bahwa perkembangan itu diartikan sebagai perubahan yang mencakup fisik dan psikis atau jasmania dan rohania. Sehingga yang menjadi pembahasan pada poin ini tentang aspek-aspek perkembangan adalah mencakup fisik dan psikis. Yang pertama yaitu aspek fisik. Perkembangan terjadi pada fisik. Perkembangan fisik manusia dimulai dari masa pralahir dan terus berlangsung hingga masa setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum lahir dimulai dari masa atau tahapan fertilisasi, yaitu pembuahan ovum oleh sel sperma yang nantinya akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, perkembangan zigot hingga embrio atau embrio vertebrata mempunyai tahapan sebagai berikut, yaitu dari zigot, lalu fase morula, lalu fase blastula, lalu ada fase gastrula, dan terakhir yaitu embrio atau janin atau calon individu baru. Tahapan pertumbuhan manusia sebelum lahir dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, adapun perkembangan dan pertumbuhan manusia setelah lahir dimulai adalah yang pertama ada balita 0 sampai 5 tahun, lalu anak-anak 6 sampai 10 tahun, selanjutnya ada remaja 11 hingga 18 tahun, lalu ada dewasa 19 tahun dan seterusnya hingga manula 50 tahun ke atas. Adapun tahapan ini dapat dilihat pada gambar di samping, dari balita hingga manula. Pertumbuhan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku anak. Pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Pertumbuhan fisik ini terjadi secara bertahap. Setiap individu pasti berbeda dan memiliki jadwal fisik individual. Menurut Holub tahun 1950, pertumbuhan fisik anak dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lagi ditandai dengan pertumbuhan yang melambat. Secara lebih rinci, bahwa yang dimaksud dengan perkembangan fisik tidak hanya menyangkut tentang badan, tetapi menurut Holub tahun 1950, perkembangan fisik manusia meliputi 4 aspek, yaitu bisa sambil dilihat dengan tabel yang ada di samping saya. Yang pertama yaitu sistem saraf. Pengaruhnya yaitu terhadap perkembangan kecerdasan dan juga emosi. Lalu yang kedua yaitu otot. Berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan juga motorik. Lalu yang ketiga, kelenjar endokrin. Berpengaruh terhadap munculnya pola-pola tingkah laku yang baru. Lalu yang terakhir atau yang keempat, struktur fisik. Nah, pengaruhnya itu terhadap tinggi dan juga berat badan. Selain keempat aspek tersebut, aspek yang tak kalah penting dari perkembangan fisik adalah otak. Berdasarkan strukturnya, secara umum, otak terdiri dari 3 bagian. Otak mempunyai pengaruh yang tentunya sangat menentukan bagi perkembangan aspek lain, seperti aspek perkembangan motorik, lalu perkembangan intelektual, emosional, sosial, moral, maupun itu kepribadian. Baik, yang kedua yaitu aspek intelijensi. Intelijensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan perkembangannya dengan baik. Di KBBI, intelijensi diartikan dengan 2 makna. Yang pertama sebagai daya reaksi atau penyesuaian yang cepat, dan yang kedua yaitu kecerdasan. Lalu selanjutnya ada para ahli yang mendefinisikan intelijensi dengan berbagai arti, yaitu yang pertama oleh Chaplin tahun 2002 yang menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi atau sesuatu yang baru secara cepat dan juga efektif.
Lalu hampir sama juga disampaikan mengenai definisi intelijensi ini oleh Woolfolk tahun 1995 yang menyatakan 3 pengertian dari intelijensi. Yang pertama yaitu kemampuan untuk belajar. Yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang telah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Nah, tingkatan intelijensi setiap manusia tentunya berbeda-beda. Dan untuk mengetahuinya diperlukan sebuah tes yang dinamakan tes IQ. Berdasarkan tingkatannya, intelijensi manusia dapat dilihat pada tabel di samping. Ada beberapa tingkatan dari intelijensi manusia, dimulai dari paling atas yaitu ada genius, dan selanjutnya itu ada beberapa tingkatan bisa dilihat. Nah, tingkatan intelijensi tersebut memperlihatkan kemampuan kognitif manusia. Menurut pendapat lama, tingkatan intelijensi ini dapat menentukan keberhasilan hidup seseorang. Namun, pendapat baru, intelijensi ini tidak terlalu mempengaruhi kesuksesan hidup seseorang. Yang ketiga yaitu aspek emosi. Selain aspek fisik dan juga intelijensi yang mengalami perkembangan, aspek emosi juga memiliki perkembangan atau mengalami perkembangan. Dalam KBBI, emosi memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu ucapan perasaan yang berkembang dan juga surut dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu marah. Menurut Sunarto dan Hartono pada tahun 2008 menyebutkan emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atas perilaku fisik. Nah, berikut contoh hubungan emosi dengan perilaku fisik dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, bisa dilihat ya di samping ini kita lihat seperti misalnya saat kita sedih, maka kita akan melakukan perilaku fisik seperti menangis. Lalu jika kita senang, maka kita akan melakukan perilaku fisik tertawa. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, emosi sebagai suatu peristiwa psikologis tentunya memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari emosi? Menurut Yusuf tahun 2019 terdapat beberapa ciri-ciri dari emosi. Yang pertama lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan lain-lain. Nah, emosi ini tentu saja berbeda-beda, tergantung dari perasaan dari setiap orang. Lalu yang kedua bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Jadi fluktuatif di sini seperti manusia itu terkadang merasa sedih, terkadang manusia merasa senang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan pengenalan panca indera. Nah, seperti apa sih contohnya? Jadi misalnya seperti ketika seseorang sedang mendengarkan cerita yang sedih, maka orang tersebut akan ikut sedih. Nah, untuk mengidentifikasi emosi seseorang, kita dapat melihatnya dari jenis atau ragamnya. Emosi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama emosi sensorik dan emosi psikis. Yang pertama emosi sensorik. Emosi sensorik yaitu emosi yang ditimbulkan rangsangan dari luar terhadap tubuh kita. Contohnya itu seperti rasa dingin yang ditimbulkan ketika kita sedang dalam musim dingin. Lalu contoh lain seperti rasa kenyang yang timbul ketika kita sudah makan yang cukup banyak. Lalu yang kedua ada emosi psikis. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Nah, yang termasuk ke dalam emosi psikis ini terdapat 5 macam, yaitu perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan estetis, dan juga perasaan ketuhanan. Yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek lain yang berkembang dari individu adalah aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial. Atau bisa juga proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan juga bekerja sama satu sama lain. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan orang tuanya terhadap anak dalam mengenalkan anak ke lingkungan sosial dan norma-norma sosial. Saat bayi lahir, orang yang pertama kali dikenal oleh anak yaitu ibunya tentunya. Lalu seiring berjalannya waktu, nanti anak akan mengenal ayahnya, lalu mungkin kakaknya, kakek, nenek, babysitter, dan orang yang lainnya.
Nah, inilah yang disebut dengan sosialisasi. Lingkungan yang pertama dikenal oleh anak tentunya adalah lingkungan keluarga. Namun seiring perkembangan usia, orang tua harus mengenalkan anak ke lingkungan di luar keluarga. Keluarga sangat penting ya tentunya terhadap sosialisasi anak. Menurut Ahmad di tahun 2004, ia menyatakan ada 3 tujuan dari sosialisasi dalam keluarga. Yang pertama yaitu mengajarkan penguasaan diri. Lalu yang kedua, mengajarkan nilai-nilai. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan peranan-peranan sosial. Anak yang tidak memiliki masalah sosial di lingkungan keluarganya biasanya akan lebih mudah bersosialisasi di lingkungan lain. Lalu saat usia sekolah, anak nanti akan belajar di lingkungan yang baru. Lalu tentunya nanti anak akan mengenal sosok-sosok yang lain, seperti misalnya ada guru, teman, dan yang lainnya. Nah, nanti akan diteruskan ke jenjang-jenjang selanjutnya terus dan terus, hingga nanti anak akan mengalami perkembangan sosial. Lalu tentu sangat penting untuk membawa anak untuk bersosialisasi di lingkungan yang positif, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap anak tersebut. Lalu orang tua juga tentu sangat berperan penting untuk hal ini. Lalu yang kelima yaitu aspek bahasa. Bahasa termasuk ke dalam aspek perkembangan. Seperti yang kita ketahui, bayi ketika lahir belum bisa berkata-kata. Bahasa universal bayi yaitu menangis. Menangis menjadi alat komunikasi bagi bayi. Misalnya ketika bayi lapar, ketika bayi mengantuk, dan lain-lain, maka bayi akan mengkomunikasikannya dengan menangis, karena memang itulah alat komunikasinya. Namun sering berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, bayi yang awalnya belum bisa berbicara, lalu selanjutnya bisa berbicara namun belum jelas, dan hingga akhirnya bisa berbicara, mengucapkan kata-kata, kalimat dengan jelas. Anak kebanyakan mengenal kata-kata itu melalui indera pendengarannya. Maka perdengarkanlah kata-kata yang baik kepada anak, karena anak akan menirunya. Jadi jika orang tua atau babysitter dan orang-orang di sekitarnya itu sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata thayyibah atau kata-kata yang baik, seperti misalnya Alhamdulillah, Astagfirullah, Allahu Akbar. Nah, maka anak juga akan mengikutinya dengan mengucapkan kalimat-kalimat kata-kata yang baik. Dan sebaliknya, jika orang tua atau orang di sekitarnya itu sering mengucapkan kalimat-kalimat sayang atau kalimat-kalimat yang buruk, nanti anak juga akan mengikuti mengucapkan kata-kata yang buruk juga. Tentunya kita tidak ingin anak mengikuti hal buruk, maka kita harus memberi contoh dengan mengucapkan selalu kata-kata yang baik. Nah, di samping saya ini terdapat tabel mengenai perkembangan bahasa pada anak. Bisa dilihat di samping saya dari 0 sampai 3 bulan dan seterusnya. Yang keenam yaitu aspek bakat. Dalam KBBI, salah satu arti bakat adalah dasar atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat ini merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu. Hanya dengan sedikit rangsangan atau latihan, maka bakat ini akan bisa berkembang. Bakat dapat berkembang jika memiliki fasilitas yang memadai. Seperti misalnya, seorang anak yang memiliki bakat dalam menyanyi. Ia selalu latihan dan juga ia mengikuti les menyanyi, dan juga ia memiliki alat-alat seperti mikrofon atau alat-alat musik yang menunjang untuk perkembangan bakat tersebut. Nah, namun di sisi lain, dalam beberapa kasus tentunya sangat banyak sekali seseorang yang memiliki bakat tertentu namun terpendam dan tidak dapat berkembang. Hal tersebut dikarenakan ia tidak mempunyai fasilitas yang memadai. Yang ketujuh yaitu aspek yang terakhir, aspek sikap, nilai atau moral. Pada masa bayi tentu saja belum dipermasalahkan mengenai moral. Namun seiring bertambahnya usia, seiring berkembangnya psikis dan fisik, maka anak juga akan mengalami perkembangan dalam sikap, nilai, dan moralnya. Nah, pada anak biasanya pengetahuan mengenai moralnya itu masih rendah. Namun biasanya pada hal-hal yang sederhana, anak sudah tahu mana itu yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan juga yang baik dan mana yang tidak baik. Sedari dini, orang tua harus sudah membina anak mengenai moral. Karena moral anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tentunya, pada khususnya yaitu orang tua.
Orang tua harus bisa menjadi uswasana atau suri tauladan bagi anaknya. Karena nanti anak akan mudah memahami jika melihat contoh yang secara langsung, contoh moral yang baik secara langsung atau konkret. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Yusuf dan Sugandi pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor genetika atau herediter dan faktor lingkungan. Herediter adalah totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor genetika merupakan faktor keturunan yang diturunkan melalui gen-gen dari orang tua kandung sejak masa konsepsi, baik berupa fisik maupun psikis. Fisik yang diturunkan kepada anak, misalnya postur tubuh tinggi, posisi gigi, kemiripan wajah, dan juga bentuk wajah. Sedangkan psikis yang diturunkan adalah berupa sifat-sifat, watak, dan kepribadian. Jika orang tuanya pendiam, maka anaknya pun cenderung akan memiliki sifat pendiam. Anak pemarah salah satunya karena orang tuanya menurunkan sifat pemarah yang ada pada dirinya. Dikarenakan kedua faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan individu atau anak, maka orang tua terutama ibu harus menjaga dengan benar janin yang masih berada dalam kandungannya dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, halal dan juga thayyib, serta menjaga batin untuk tidak stres dan menjaga kondisi hati agar tetap tenang. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memegang teguh nilai dan norma agama akan tumbuh menjadi anak yang memiliki nilai norma dan agama yang kuat. Keteladanan dari anggota keluarga, terutama ayah dan ibu, yang dapat memperkuat anak menjadi individu yang berkepribadian kuat dengan nilai-nilai agama dan norma. Kontrol orang tua sangat diperlukan untuk tetap menjaga agar anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Orang tua tidak bisa melepaskan diri dalam hal pendidikan, pengawasan, dan juga pengontrolan anak kepada pembantu rumah tangga atau ART, ataupun pengasuh, atau bahkan kepada guru sekalipun, karena hal itu menjadi tugas utama orang tua. Selain keluarga, lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika faktor lingkungan lebih kuat dan dominan, maka anak akan mendapatkan pengaruhnya dari lingkungan. Misalnya, anak yang bergaul di lingkungan kota akan berbeda dengan anak yang bergaul di daerah pedesaan atau kampung. Anak yang banyak bergaul dengan teman-teman yang sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor, maka bahasa kotor dan kasarlah yang akan keluar dari anak. Dan sebaliknya, jika anak dibesarkan di lingkungan yang menjaga kesantunan dalam berbahasa, maka anak akan menjadi santun. Jenis ketiga dari faktor lingkungan adalah lingkungan sekolah. Sebagian waktu anak digunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan disiplin tinggi dan adab yang mulia akan memberikan pengaruh kepada anak. Pendidikan yang diberikan di sekolah berupa akhlak mulia dapat membentuk siswa menjadi anak yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, guru sangat memegang peranan penting. Guru harus menampilkan tokoh yang patut diteladani. Jika di rumah sosok yang diteladaninya adalah orang tua, maka di sekolah seharusnya tokoh yang diteladaninya adalah guru. Untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak, maka guru harus mampu menempatkan diri sebagai sosok yang patut digugu dan juga ditiru. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi, pada tahun 2018 ada 6 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa konsepsi sampai masa tua nanti. Setiap bertambah usia, maka ada perkembangan yang terjadi pada individu, baik fisik maupun psikis. Perkembangan yang berjalan normal akan berlangsung sesuai dengan tahap perkembangan dan tugas perkembangannya. Selama individu mengalami perkembangan, maka pada hakikatnya dia sedang berproses dari waktu ke waktu untuk mencapai tugas perkembangannya. Lalu, yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa aspek perkembangan itu meliputi aspek fisik, intelijensi, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, nilai, dan moral. Semua aspek tersebut saling mempengaruhi. Misalnya, perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan yang positif pada aspek fisik akan mempengaruhi pula perkembangan positif pada aspek intelijensi. Sebaliknya, jika mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan yang lambat atau negatif pada aspek fisik.
Lalu yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan pada individu terjadi secara teratur, mengikuti pola tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Misalnya, perkembangan pada bahasa anak. Anak tidak langsung dapat berbicara dengan lancar, tetapi melalui proses yang dilaluinya secara bertahap, maka perkembangan bahasa pada anak ini sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya, berdasarkan tahapannya, anak yang berusia 0-3 bulan baru bisa bersuara, tertawa, dan mengoceh. Dia belum bisa mengucapkan kata-kata tertentu, tetapi sejalan dengan perkembangan, di usia 12-18 bulan, anak baru bisa mengucapkan kata pertamanya, misalnya seperti mama, papa, kakak, atau yang lain-lainnya. Dan seterusnya, terus mengalami perkembangan yang disertai dengan meningkatnya kemampuan berbahasa pada anak tersebut. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya, imajinasi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini, sementara pertumbuhan fisik tangan kaki terjadi pada usia remaja. Demikian pula ukuran otak mencapai ukuran sempurna pada usia 6-8 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan dari setiap aspek terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu, dan ciri khas ini dapat dijadikan indikator ketercapaian perkembangan individu pada fase tersebut. Misalnya, pada usia dini memiliki ciri khas atau karakteristik egosentris, unik, aktif, dan energik, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, eksploratif dan berjiwa berpetualang, spontan dan kaya dengan fantasi, masih muda, frustasi, masih kurang perhatian dalam melakukan sesuatu, daya perhatian yang pendek, bergairah untuk belajar, dan semakin menunjukkan minat terhadap teman. Ciri khas ini berbeda pada usia remaja dan dewasa. Lalu yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu. Hanya saja ada yang terjadi secara normal dan ada juga yang tidak normal. Pada individu yang normal, berdasarkan Quran Surat Al-Hajj pada ayat 5 dan Ghafir pada ayat 67, Allah menyebutkan bahwa manusia mengalami tahap perkembangan masa tifun atau kanak-kanak, asyuda, dewasa, suyuh, tua. 3 fase perkembangan tersebut terjadi pada manusia. Hanya saja setiap individu berbeda-beda. Ada yang hanya mencapai fase tifun atau kanak-kanak, ada yang juga hanya mencapai fase asyuda, dewasa, dan bahkan ada yang sampai fase syuyuh, tua.